Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. Netizen internasional udah ramai banget nih yang menyatakan kekecewaannya terhadap DWP. Bahkan ada juga yang menyerukan hashtag boykot DWP. Waduh, kok bisa sih kayak gitu? DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara. Oknum polisi diduga memalak uang mereka yang jumlahnya berkisar 9 juta RM atau setara 32 miliar rupiah. Pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Kerumunan Malaysia nggak akan lagi mendukung acara DWP dan nge-banned nih acara. Pengalaman itu dirusak oleh oknum korup yang menargetkan dan juga menangkap wisatawan secara acak, terutama adalah warga Malaysia. Aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kami datang untuk mendukung acaramu, tetapi inilah yang kamu lakukan kepada kami. Tidak seorang pun akan mempercayai kamu lagi. Kamu dan negara kamu itu nggak akan pernah maju karena sifatmu yang menjijikan dan juga serakah. Jakarta Warehouse Project, DWP 2024, yang berlangsung pada 13 hingga 15 Desember di Jakarta International Expo, menjadi sorotan setelah viralnya keluhan netizen internasional, terutama dari Malaysia. Tagar boykot DWP ramai di media sosial, disertai tuduhan adanya tindakan pemerasan yang dilakukan terhadap pengunjung melalui tes urin acak. Namun, beberapa pengunjung, termasuk dari Malaysia, Singapura, dan Thailand, mengeluhkan pengalaman tak menyenangkan, mulai dari dugaan suap hingga intimidasi oleh oknum polisi yang tidak bertanggung jawab. Pihak penyelenggara DWP telah mengeluarkan pernyataan resmi, menyatakan penyesalan atas insiden tersebut dan berkomitmen untuk menyelidiki lebih lanjut. Sementara itu, kepolisian menyatakan belum ada laporan resmi, namun siap menindak tegas jika ada pelanggaran. Kontroversi ini menimbulkan dampak besar, tidak hanya pada reputasi DWP tetapi juga pada citra pariwisata Indonesia. Banyak pihak berharap masalah ini dapat segera diselesaikan dengan transparansi dan keadilan, agar Indonesia tetap menjadi tujuan wisata dan hiburan yang ramah dan aman. Apa itu jadi dengan DWP? Karena kalau kita perhatikan, selama beberapa belakangan terakhir, netizen internasional udah ramai banget nih yang menyatakan kekecewaannya terhadap DWP. Bahkan ada juga yang menyerukan hashtag boykot DWP. Waduh, kok bisa sih kayak gitu? Nah teman-teman, DWP itu adalah singkatan dari Jakarta Warehouse Project. Ini itu adalah festival musik yang menjadi salah satu festival musik tahunan terbesar di Asia. Bahkan ya guys, di Instagram itu berseliweran template yang mengatakan seperti ini. DWP 2024, 400 plus Malaysian atau orang Malaysia dipau oleh oknum buat duit kau-kau dia orang ini. Selain itu, template tersebut juga menambahkan hashtag boykot DWP dan hashtag corruption atau korupsi. Akun Instagram komentar DWP juga dipenuhi oleh komentar-komentar dari para netizen, khususnya adalah netizen internasional. Tapi kalau kita lihat-lihat, komentarnya ini bukan komentar yang positif gitu, yang kayak memuji keberhasilan acaranya, enggak. Tapi banyak dari mereka yang memberikan reaksi keras. For example, salah satu netizen ada yang komen kayak gini. Kerumunan Malaysia nggak akan lagi mendukung acara DWP dan nge-banned nih acara. Pengalaman itu dirusak oleh oknum korup yang menargetkan dan juga menangkap wisatawan secara acak, terutama adalah warga Malaysia. Bahkan mereka yang hasil tes urinnya bersih pun itu ditahan loh, terutama saat berkelompok. Yang lebih buruk nih, mereka menuntut suap yang keterlaluan, mulai dari Rp90.000 hingga Rp200.000 Malaysia. Kalian benar-benar mengecewakan sih. Meskipun saya suka Jakarta nih, DWP adalah sesuatu yang sangat tidak. Harus kukatakan, ini tuh pengalaman yang sangat buruk. Saat aku sedang bersenang-senang, ada oknum ya yang tiba-tiba datang dan juga mulai menangkap orang-orang di sekitarku. Aku merasa sangat kasihan sih pada semua orang yang kuliah di hari pertama, lalu di kedua dan juga hari ketiga. Acara internasional dan banyak sekali turis internasional yang ditangkap. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku nggak menggunakan narkoba ya, tetapi aku nggak masalah dengan orang-orang yang menggunakannya. Semua orang bersenang-senang dengan cara mereka sendiri. Bagaimana bisa oknum polisi menangkap dan juga membawa orang satu persatu? Kamu telah memberikan kami mimpi buruk, terburuk. Kami datang untuk mendukung acaramu, tetapi inilah yang kamu lakukan kepada kami. Tidak seorang pun akan mempercayai kamu lagi. Kamu dan negara kamu itu nggak akan pernah maju karena sifatmu yang menjijikan dan juga serakah. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024.
DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse, ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis @raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Seorang warga negara asing asal Malaysia, Ilham, bukan nama sebenarnya, menjadi korban dugaan pemerasan oleh polisi saat menonton Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 15 Desember 2024. Ilham, yang sedang menikmati penampilan Steve Aoki, tiba-tiba ditarik oleh beberapa orang yang mengaku polisi. Hal ini diungkapkan oleh teman Ilham, Raka, yang turut hadir di lokasi. Raka menceritakan, di tengah keramaian acara, Ilham ditarik oleh beberapa orang yang mengaku polisi dan diminta untuk mengikuti mereka. Karena percaya dengan pihak kepolisian, Raka meminta Ilham untuk mengikuti instruksi tersebut. Namun, Ilham tak kunjung kembali setelah beberapa menit. Raka pun mulai curiga dan akhirnya mencari temannya. Saat mendapati keberadaan Ilham, Raka melihat paspor temannya ditahan oleh orang-orang yang mengaku polisi tersebut. Bahkan tak hanya Ilham, paspor beberapa WNA lain juga ditahan. Menurut Raka, orang yang mengaku polisi itu tak secara gamblang meminta uang agar paspor dikembalikan. Namun, Raka melihat ada uang yang terselip di dalam salah satu paspor penonton DWP, sehingga ia memutuskan untuk memberikan uang Rp200.000 agar paspor temannya dikembalikan.
Raka juga mengungkapkan, Ilham sempat ditekan untuk melakukan tes kesadaran yang mencakup pengujian untuk mengetahui apakah ia terpengaruh alkohol atau tidak. Selain itu, ada penonton DWP lainnya yang juga dites urin. Sementara itu, di media sosial, beredar kabar sejumlah penonton DWP 2024 ditangkap dan diperas oleh polisi. Beberapa korban, termasuk WNA asal Singapura dan Thailand, mengungkapkan pengalaman mereka melalui media sosial, menyebutkan mereka dibawa keluar secara acak tanpa alasan jelas oleh polisi. Pergelaran Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 telah rampung usai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun @twt_rave dengan menyebar beberapa yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Mereka menyebut oknum polisi Indonesia menangkap dan melakukan tes urin mendadak terhadap lebih dari 400 penonton dari Malaysia. Oknum polisi diduga memalak uang mereka yang jumlahnya berkisar 9 juta Rm atau setara 32 miliar rupiah. Bahkan, ada klaim bahwa para penonton terpaksa membayar meski tes urin narkoba mereka negatif. Akun itu menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram. Setelah beredar kabar tersebut, Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi. Penyelenggara mengaku sudah mendengar kekhawatiran sejumlah penonton selama menyaksikan DWP 2024. Oleh karena itu, penyelenggara memastikan akan bekerja sama secara kooperatif dengan pihak berwenang dan lembaga pemerintah terkait untuk menyelidiki tentang apa yang tengah terjadi. Penyelenggara berkomitmen untuk mencegah insiden serupa agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Ria News akan terus memberikan berita terbaru dan terupdate mengenai Indonesia dan Malaysia, memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi Anda. Jangan lewatkan perkembangan terkini yang akan kami hadirkan setiap saat.